Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Natal adalah perwujudan Allah yang adalah kasih. Kehadiran Allah di tengah kita mau menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi kita. Kasih yang paling agung, kasih yang merelakan putranya untuk menjadi tebusan dosa bagi kita sekalian. Marilah kita mengawali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Putramu yang tunggal menampakkan diri sebagai manusia dan kami mengenalnya sebagai sesama kami. Semoga hidup kami pun selaras dengan hidupnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Allah adalah kasih, demikian penegasan Santo Yohanes yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama. Pada bacaan yang sama kita diajak untuk melihat bahwa kata-kata ini bukan sekedar hiburan kosong belaka, tetapi sesuatu yang sungguh nyata, yang sudah, yang sedang dan pasti tetap akan terjadi. Dan kasih Allah yang begitu luar biasa tampak ketika Ia menciptakan kita manusia. Kasih yang sama ditampakkan dengan begitu agung dengan peristiwa penjelmaan Yesus putranya menjadi manusia. Yesus yang kemudian memuncaki kasih, kepenuhan kasih Allah itu dalam peristiwa salib, pengorbanan demi keselamatan kita. Dan saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Yohanes tadi bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Jadi saya katakan demikian. Karena pengalaman bersama Yesus merupakan pengalaman dikasih Allah. Kalau kita melihat bacaan Injil tadi, mereka yang dengan setia dan dengan tekun mengikuti, mendengarkan sabda Allah, akhirnya mengalami secara konkret apa artinya dikasih Allah. Kasih Allah yang tidak hanya sekedar pengalaman dikasih secara rohani, tapi juga kasih yang kasat mata yang bisa dilihat dengan mata. Yang tadi dalam bacaan Injil, kasih itu tampak dalam tindakan Allah, tindakan Yesus yang memenuhi kebutuhan keseharian manusia. Peristiwa yang sama, Allah yang memberi makan kepada manusia, bukan hanya 5.000 orang yang dalam bacaan Injil tadi dikisahkan, tetapi juga pengalaman hidup keseharian kita. Saudara sekalian, semua itu sekali lagi menampakkan betapa Allah sungguh kasih. Allah adalah kasih yang begitu nyata bagi kita semua. Tetapi dalam bacaan Injil tadi, secara jelas kepada kita juga disajikan tantangan untuk menghadirkan kasih yang sama, kasih Allah yang sudah kita rasakan itu mesti kita hadirkan, kita sajikan kepada orang lain, kepada sesama kita. Kamulah yang harus memberi mereka makan. Kata-kata ini sebetulnya ditujukan bukan hanya bagi ke-12 rasul, tapi juga ditujukan kepada kita sekalian. Kamu harus memberi mereka makan. Mereka itu siapa? Tidak lain tidak bukan adalah sesama kita. Ini artinya kita juga diberi tanggung jawab, kita diikutsertakan untuk ikut bertanggung jawab menghadirkan kasih Allah secara nyata bagi sesama kita. Ya, mendoakan itu baik, tentu baik, sangat baik mendoakan. Ada orang yang kelaparan kita doakan, ada orang sakit kita doakan dan sebagainya. Tetapi itu kan belum cukup. Doa ini mesti dilengkapi dengan tindakan nyata bahwa kita ikut memberi mereka makan secara kasat mata. Ada orang yang kelaparan tidak cukup kita doakan. Tetapi yang paling nyata adalah ketika kita berani berbagi kasih, berbagi makanan yang ada pada kita. Dan berbagi itu bukan karena kita berlebihan. Banyak kali kita mau berbagi, tapi ya nanti dulu kalau saya sudah sisa baru saya bagikan. Bukan. Kalau itu kan hanya berarti kan sisa saja yang kita bagikan. Tapi berbagi kasih memang sejak awal kita punya niat, punya keinginan dan berusaha untuk membagikan apa yang kita punya. Bukan memberikan sisa-sisa yang sudah tidak kita pakai, yang sudah tidak bisa kita manfaatkan, yang sudah tidak kita butuhkan. Allah itu kan menunjukkan kasih yang jelas. Dia mengasihi Yesus putranya
tapi dia memberikan putranya untuk keselamatan kita. Yesus diberikan kepada kita bukan karena Allah tidak membutuhkan dia, bukan karena Allah tidak mengasihi dia, tapi karena kasihnya kepada manusia, Allah berani mengutus putranya untuk menyelamatkan kita. Saudara sekalian yang terkasih, kita baru saja melewatkan Natal. Di banyak tempat saya melihat ada pohon Natal, ada gua atau kandang Natal itu, lalu di dekatnya ada banyak kado, bingkisan itu ya. Saya tanya isinya apa? Kosong. Oh, Gusti Allah kok dihapusi? Bu ya itu diisilah, lalu dibagikan kepada mereka yang tidak mampu, itu akan menjadi lebih baik lagi. Bukan sekedar hiasan. Pemberian Allah, kasih Allah kepada kita bukan hiasan. Kalau Natal itu Allah bersolidaritas dengan kita manusia, lalu solidaritas macam apa yang bisa kita berikan, yang bisa kita buat juga kepada sesama kita. Saudara sekalian, saya kadang-kadang menjadi rasanya aneh begitu ya. Ada orang butuh bantuan lalu kita dengan mudahnya, ya sudah nanti saya bantu dengan doa. Saudara sekalian, sekali lagi doa itu ya baik, tapi tidak cukup sampai di situ. Bagi saya, ya mendoakan itu kan berarti ikut memohonkan kepada Allah ya. Nah, Allah itu tidak menghendaki, tidak mengangkat kita jadi juru bicaranya orang lain kok. Tapi yang jelas Allah menghendaki kita ikut tanggung jawab terhadap keselamatan orang itu. Lah ya, tindakan yang paling nyata ya ikut membantu apa yang dibutuhkan. Kalau memang hanya bisanya mendoakan ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi kalau saya bisa membantu yang lain lalu saya hanya mengatakan sudahlah nanti saya bantu dengan doa. Ada orang yang sedang mengangkat bangku yang begitu berat, abotan ya, iya tak dongake. Itu kan maaf ya bodoh sekali semacam itu. Kok jadi juru bicaranya orang tadi untuk berdoa kepada Allah? Kan Allah bukan mengangkat kita jadi juru bicara macam itu. Kita diangkat Allah untuk menjadi penolong, pembagi kasih Allah, pembagi berkat Allah bagi orang lain. Ya itulah yang mestinya kita lakukan. Maka saudara sekalian, pernyataan Allah adalah kasih mestinya bukan sekedar slogan atau program kita. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih, itu hanya slogan saja. Tapi bagaimana Allah adalah kasih ini bisa dihayati, bisa dirasakan, ditemukan sungguh baik oleh kita maupun juga sesama kita yang kita bantu. Jadi kalau kita membantu orang lain bukan supaya kita dipuji, tapi supaya dia merasakan Allah adalah kasih. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, dalam sakramenmu kami dibersatukan dengan Dikau. Semoga daya sakramen ini menguatkan kami, agar karunia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah-Mu yang mengantar kami mencapai keselamatan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, keluarga kita dan semua orang yang berkehendak baik senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian perayaan syukur kita sudah selesai. Pergilah, kita semua diutus.